wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah penampilan praktik peradilan tata usaha negara dari kelompok 3, kelas praktik peradilan tata usaha negara 3.6 dengan komposisi saya Zasdia Nuraini Putri sebagai Ketua Majelis Hakim, saya Elia Usatunusana sebagai Hakim Anggota 1, saya Fani Anela Putri sebagai Hakim Anggota 2, saya Lutfia Rahmah Marzal sebagai Panitera Pengganti, saya De Alicia Cassandra sebagai kuasa hukum penggugat, saya Kalisa Najdiatofia sebagai penggugat, saya Nazifah Putrandisi sebagai saksi penggugat, saya Insan Yusra sebagai kuasa hukum tergugat, saya Nitri Nusansi sebagai tergugat, saya Gina Putri sebagai saksi tergugat, saya Agus Hafariza sebagai saksi ahli serta petugas sidang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut akan saya bacakan tata tertib persidangan. Hadirin harap disimak. Tata tertib persidangan 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda. 4. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa dengan nomor perkara 110/2025/PT-UN Padang antara Kalisa Tofia sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diharapkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 110/J/2025/PT UN antara Kalisa Tofia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saya akan memeriksa kehadiran para pihak. Untuk penggugat, siapa yang hadir pada hari ini? Yang mulia, saya De Alicia Cassandra dari De Alicia and Partner Law Firm hadir mewakili penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 146/SKK/5/2025 tertanggal 24 Mei 2025. Baik, silakan duduk kembali. Untuk tergugat. Baik, terima kasih mulia. Telah hadir pada persidangan kali ini saya Insan Yusra dari kantor advokat Insan and Partner Law Firm. Di sini saya mewakili yang mulia dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2025. Baik, kalau begitu untuk masing-masing kuasa hukum penggugat maupun tergugat silakan berdiri ke depan majelis hakim untuk mengantarkan surat kuasa hukumnya, begitu juga dengan RTA untuk diperiksa. Izin.
Baik, majelis hakim telah memeriksa. Kita akan lanjutkan ke agenda persidangan. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan bacakan surat gugatan Anda pada pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia, izin yang berikutnya. Silakan. Baik, surat gugatan. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang nomor 125/BKD/2025 tanggal 15 April 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Kalisa Tofia SPD dari jabatan guru ASN SMA Negeri 5 Kota Padang. Kewenangan pengadilan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ada di Jalan Baginda Agus Can nomor 1 dan selanjutnya dapat telah dibacakan. Tengah waktu gugatan ada upaya administratif bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat pada tanggal 15 April 2025, bahwa objek tersebut diterima atau diketahui oleh penggugat pada tanggal 20 April 2025 melalui pengiriman pos. Selanjutnya dapat telah dibacakan. Kepentingan penggugat yang dirugikan, bahwa penggugat adalah pihak yang langsung dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratur yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 2. Bahwa kerugian yang dialami penggugat secara konkret adalah kerugian material dan imaterial. Selanjutnya, posita atau alasan gugatan, fakta-fakta hukum yang dapat telah dibacakan. Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, pelanggaran asas keadilan, pelanggaran asas kecermatan, dan asas kepastian hukum. Bukti-bukti yang dijadikan hasil penerbitan SK PTDH tidak kuat dan tidak kredibel. Bahwa satu-satunya bukti yang dijadikan dasar penerbitan SK PTDH adalah kesaksian Ibu Siti Aminah yang notabene memiliki konflik personal dengan penggugat. Selanjutnya telah dibacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada perubahan ataupun tambahan terhadap gugatan yang baru saja dibacakan? Tidak ada Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah siap menyampaikan jawaban hari ini atau memerlukan waktu? Yang mulia, kami belum. Yang mulia, mengingat gugatan penggugat cukup panjang dan memuat dalil yang banyak, kami memohon waktu dan dalam menyusun jawaban secara tertulis dan komprehensif. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan jawaban tergugat? Sekitar 7 hari. Baik, panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah kita memiliki jadwal persidangan yang kosong? 7 hari dari sekarang, hari Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2025 yang mulia, dan tidak ada persidangan di tanggal tersebut. Baik, bagaimana dengan hakim anggota? Apakah tidak bisa melaksanakannya? Baik, majelis hakim mengabulkan. Jawaban tertulis diserahkan paling lambat 1 hari sebelum sidang berikutnya. Sidang berikutnya untuk pembacaan jawaban tergugat akan dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Para pihak diperintahkan untuk hadir. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baik, sidang dengan nomor perkara 110-G-2025 PT UN Padang antara Kalisa Tofia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dilanjutkan pada sidang pembacaan jawaban tergugat pada hari Selasa 24 Juni 2025. Untuk itu sidang ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 110-G-2025 PT UN Padang antara Kalisa Tofia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Baik, untuk kuasa hukum tergugat, sudah jelas ya terhadap gugatannya? Sudah yang mulia. Di sini kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawaban dari gugatannya? Kami sudah siap terhadap jawaban gugatan. Apakah ada perubahan atau perbaikan dari jawaban yang akan dibacakan nanti? Tidak. Silakan dibacakan. Izin berdiri yang mulia. Jawaban dalam perkara nomor 110 garis miring di garis miring 2025 garis miring PTUM pada 23 Juni 2025. Pertama itu dalam eksepsi tentang kewenangan absolut, dalam bahwa gugatan dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara Padang berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Yang kedua, dalam pokok perkara. Pertama, terkait bantahan terhadap fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh penggugat bahwa tergugat membantah dalil-dalil gugatan pada posita angka 5A yang menyatakan bahwa penggugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan dulu. Yang kedua, terkait dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa disiplin ASN telah dinyatakan fakta dan bukti yang cukup bahwa penggugat melakukan disiplin berat kepada gratifikasi pungutan kepada siswa, yaitu kesaksian Ibu Siti Haminah yang menyatakan bahwa dianggap sudah dibacakan, kesaksian siswa yang menyatakan bahwa dianggap sudah dibacakan. Terkait yang nomor 3, terkait penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat bahwa penggugat yang meminta gratifikasi pungutan kepada orang tua siswa melanggar kode disiplin yang berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8A ayat 2 huruf A Peraturan Perminta nomor 94 tahun 2021. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan juga. Yang keempat, terkait bantahan terhadap dalil-dalil penggugat yang AUPB bahwa penggugat secara tegas menolak dalil-dalil penggugat terkait posita 5C yang menyatakan bahwa tergugat melanggar azas-azas pemerintahan yang baik dan benar. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Terkait bantahan terhadap dalil tentang bukti yang tidak kuat bahwa penggugat secara tegas menolak dalil penggugat terhadap posita yang ke-5D yang menyatakan bahwa bukti-bukti tidak kredibel dan kuat. Selanjutnya terkait bantahan dalil penyalahgunaan wewenang bahwa penggugat secara tegas menolak gugatan penggugat pada posita 5E yang menyatakan bahwa tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang. Baik, sekian. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum tergugat. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas jawaban dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, kami persilakan kepada pihak penggugat apakah akan membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak? Tidak yang mulia, kami butuh waktu sekitar 14 hari untuk menyiapkan replik yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat tersebut? Mohon maaf yang mulia, kami membutuhkan persidangan ini cepat diselesaikan yang mulia. Baik, bagaimana Majelis Hakim? Apakah kita 14 hari atau 7 hari? Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah pada hari itu kita memiliki agenda persidangan lain? 7 hari dari sekarang tanggal 1 Juni 2025 yang mulia, dan pada hari itu ada agenda persidangan lain yang mulia. Terima kasih untuk Panitera. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami memutuskan untuk memberikan waktu untuk menyiapkan replik tersebut. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah ada keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami setuju yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 1 Juli 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama dengan agenda sidang pembacaan replik oleh penggugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali karena ini dianggap sebagai pemanggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 110-2025-PT-UN Padang antara Kalisa Tovia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Baik, kita akan lanjutkan pada pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan pada pokok-pokoknya saja. Bacakan yang mulia, namun sebelumnya kami ingin menyerahkan salinannya. Baik, silakan. Izin yang mulia, replik penggugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 110-G-2025 Petur Padang. Dalam eksepsi, replik terhadap eksepsi tergugat menolak eksepsi tentang tenggang waktu, bahwa penggugat dengan tegas menolak eksepsi tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, bahwa gugatan penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Dua, ada replik dalam pokok perkara. Penggugat menolak seluruh bantahan tergugat, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh bantahan dan dalil-dalil tergugat dalam jawaban tertanggal 23 Juni 2025, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Membantah dalil tergugat tentang panggilan dan pemeriksaan, bahwa penggugat dengan tegas membantah dalil tergugat pada jawaban angka 4 yang menyatakan bahwa penggugat telah dipanggil 2 kali di tanggal 12 Maret 2025 dan 15 Maret 2025 namun tidak hadir. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Membantah dalil tergugat tentang bukti-bukti yang kuat, bahwa penggugat dengan tegas membantah dalil tergugat pada jawaban angka 7 yang menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti yang kuat. Membantah dalil tergugat tentang berita acara pemeriksaan, bahwa penggugat dengan tegas membantah dalil tergugat pada jawaban angka 12D yang menyatakan bahwa telah dibuat berita acara pemeriksaan tanggal 25 Maret yang lengkap dan komprehensif, bahwa BAP yang tidak melibatkan pihak yang diperiksa itu penggugat adalah BAP yang cacat hukum. Selanjutnya membantah dalil tergugat tentang penerapan AUPB, bahwa faktanya tergugat telah melanggar AUPB, yaitu asas keadilan, kecermatan, profesionalitas, dan menegaskan kembali bahwa objek sengketa cacat hukum. Selanjutnya, tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahwa dalam jawaban tergugat hanya mengklaim adanya surat panggilan tanggal 12 Maret dan 15 Maret 2025, screenshot percakapan WhatsApp, nomor rekening dan kesaksian dari berbagai pihak, bahwa namun tergugat tidak melampirkan bukti-bukti tersebut dalam jawabannya yang menunjukkan bahwa bukti-bukti tersebut mungkin tidak ada atau bukti-bukti tersebut tidak sekuat yang diklaim sehingga tergugat tidak dapat menunjukkannya. Baik, untuk kuasa hukum penggugat silakan pada langsung pokok-pokoknya saja. Izin yang mulia, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, dan mewajibkan tergugat untuk memulihkan hak-hak penggugat. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum tergugat sudah mengerti dengan replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Sudah yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Iya, mulia, kami akan mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh pihak penggugat yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu sekiranya 3 hari dalam menyiapkan duplik kami yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang dimintai oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah kita memiliki agenda persidangan? 7 hari dari sekarang tanggal 8 Juli 2025 yang mulia dan tidak ada persidangan pada tanggal tersebut. Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Dengan agenda sidang adalah pembacaan duplik tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir pada sidang tanpa dipanggil kembali karena ini dianggap sebagai pemanggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 110-G-2025-PT UN Padang
antara Kalisa Tovia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah siap untuk memulai persidangan? Siap yang mulia. Sidang hari ini akan kita lanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu dengan agenda sidang pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak tergugat atau yang mewakili sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Izin menyerahkan firman. Baik, disilakan. Baik, untuk kuasa hukum tergugat disilakan untuk membaca pada pokok-pokoknya saja. Izin berdiri. Disilakan. Duplik tergugat pada 8 Juli 2025. Pertama itu dalam eksepsi menanggapi penolakan penggugat dalam eksepsi tengah waktu. Satu, bahwa tergugat dengan tegas mempertahankan eksepsi tentang tengah waktu pengajuan gugatan yang telah diajukan sebelumnya dengan alasan sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Yang kedua, dalam pokok perkara A. Tergugat menolak seluruh dalil dalam replik tergugat, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil bantahan dan uraian dalam replik penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas. Yang kedua, mengenai dalil tidak pernah dipanggil, bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang telah dibacakan oleh penggugat. Yang ketiga, terkait mengenai bukti dugaan gratifikasi, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang digunakan oleh penggugat dalam proses adalah palsu dengan fakta-fakta sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Yang ketiga, terkait menanggapi dalil penggugat tentang berita acara pemeriksaan BAP, bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa BAP tanggal 25 Maret 2025 cacat hukum karena tidak melibatkan penggugat. Adapun uraian dasar hukumnya adalah sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Mengenai dalil penggugat tentang penyerapan azas-azas pemerintahan yang baik AUPB, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melanggar azas umum pemerintahan yang baik AUPB. Justru sebaliknya, seluruh tindakan tergugat dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap penggugat telah dilakukan di Junjung Tinggi AUPB dengan fakta-fakta yang dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya mengenai kembali bahwa objek sengketa cacat hukum, bahwa terhadap dalil penggugat pada bagian ini tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi penggugat yang menyatakan objek sengketa yakni surat keputusan tanggal 15 April 2025 tentang pemberhentian PTDH terhadap Kalisa Tovia SPD adalah cacat hukum dan harus dibatalkan. Adapun tanggapan penggugat sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu petitum. Dengan hormat, tergugat memohon kepada majelis hakim ketujuan pada agar berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi penggugat seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, atau apabila majelis hakim berpendapat lain. Yang ketiga, menolak gugatan penggugat seluruhnya. 4. Menyatakan surat keputusan Kepala BPKD Kota Padang nomor 125/BKD/2025 tentang PTDH terhadap penggugat adalah sah. Demikian. Bagaimana dengan pihak penggugat atau yang mewakili? Apakah saudara mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan semula yang mulia. Baik, kalau begitu apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar memberikan waktu selama 10 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut yang mulia. Dan kami juga akan mengajukan saksi. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat dengan waktu 7 hari tersebut? Baik, kami setuju. Kuasa hukum tergugat apakah bisa langsung pada hari itu juga untuk menyiapkan alat-alat buktinya? Bisa ya, boleh. Baik, apakah kuasa hukum tergugat keberatan dengan hal tersebut? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitera dan apakah pada hari itu kita memiliki jadwal persidangan Panitera? 7 hari dari sekarang tanggal 14 Juli tahun 2025 yang mendadak tidak ada persidangan pada tanggal tersebut. Baik, dengan majelis hakim anggota. Baik, karena pihak penggugat dan tergugat belum siap dengan alat bukti
buktinya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, 5 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Dengan agenda adalah pembuktian dari penggugat dan tergugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir karena ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 110-G/2025 Padang antara Kalisa Tovia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan yang sebelumnya, agenda hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Apakah dari pihak penggugat sudah siap untuk menyampaikan alat-alat bukti pada perkara ini? Kami sudah siap dengan alat bukti berupa alat bukti tertulis, 2 orang saksi dan 2 orang ahli yang berbeda. Silakan untuk alat bukti tertulis diserahkan kepada majelis hakim. Baik, apakah dari kuasa hukum tergugat juga sudah siap dengan alat-alat buktinya? Kami sudah siap dengan alat bukti tertulis yang mulia dan 2 orang saksi. Baik, untuk alat bukti tertulis diserahkan kepada majelis hakim untuk diperiksa. Saudara penggugat atau yang mewakili, siapakah nama-nama saksi yang hadir pada persidangan kali ini? Baik yang mulia, kami menghadirkan 1 orang saksi dengan Sifah Rantisi SPD dan 1 orang ahli yaitu Profesor Dr. Akil SHM. Baiklah, harap dihadirkan saksi dan ahli penggugat ke dalam persidangan. Baik, disilakan untuk duduk. Baik, untuk para saksi silakan untuk memberikan identitasnya kepada majelis hakim. Baik, apakah para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan kali ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara ataupun semenda dengan kedua belah pihak? Tidak. Baiklah, karena saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, maka saksi akan memberikan keterangan. Apakah saksi bersedia untuk disumpah menurut keyakinan saksi? Bersedia. Baik, silakan untuk ambil posisi. Baik, kepada panitera dipersilakan untuk mengambil sumpah dan kepada hakim anggota 2 bantu untuk ucapkan lafaz sumpah. Kepada saksi fakta disilakan untuk maju ke depan. Baik, saudari saksi, silakan ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, disilakan untuk kembali lagi untuk saksi fakta. Untuk saksi ahli disilakan untuk maju ke depan. Mohon panitera untuk melakukan pengambilan sumpah. Baik, saudara ahli, tolong ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Baik, yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi ahli dalam perkara ini akan menerangkan keterangan dengan pengetahuan dan pengalaman saya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, disilakan untuk duduk kembali. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah
pemeriksaan saksi dimulai dari pemeriksaan saksi fakta atau saksi ahli terlebih dahulu. Dari saksi fakta yang mulia. Baik, kepada saksi ahli disilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Disilakan untuk. Baik, yang mulia. Baik, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Saudari Nazifa, jika dijelaskan apa hubungan pekerjaan saudari dengan penggugat? Saya adalah guru ASN di SMA Negeri 5 Kota Padang, Bu. Saya sama seperti dengan Ibu Kalisa, selaku penggugat. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Kalisa, yang dimana saya sudah 10 tahun bekerja sama di lingkungan yang sama dengan Ibu Kalisa, Bu. Selama saudari bekerja bersama penggugat, bagaimana integritas dan sikap beliau? Selama saya bekerja di SMA Negeri 5 Kota Padang, saya mengenal bahwa Ibu Kalisa itu adalah seorang guru yang berintegritas dan juga bertanggung jawab. Bahkan saya juga melihat bahwa Ibu Kalisa sering mengawasi dan juga memperhatikan kami untuk berhati-hati dalam berkomunikasi supaya tidak terjadi nanti kesalahpahaman, Bu. Begitu. Apakah saudari mengetahui isu bahwa Ibu Kalisa diduga meminta uang sebesar 5 juta rupiah kepada orang tua siswa bernama Ibu Siti Aminah? Iya, saya tahu bahwa isu itu cukup ramai dibicarakan di sekolah. Namun saya tidak melihat langsung bahwa Ibu Kalisa itu melihat bahwa Ibu Kalisa itu menerima masukan dari orang tua siswa, Bu. Bahkan saya dengar sendiri dari Ibu Kalisa bercerita bahwa Ibu Kalisa itu menolak permintaan dari orang tua siswa tersebut. Begitu, Bu. Apakah saudari pernah melihat aktivitas mencurigakan yang menunjukkan adanya penerimaan uang atau gratifikasi oleh penggugat? Saya tidak pernah melihat, Bu. Saya tidak pernah melihatnya, Bu. Saya sering berada di satu ruangan dengan Ibu Kalisa. Bahkan saya tahu betul bahwa beliau ini tidak pernah memungut uang sekalipun. Dan orang tua siswa banyak yang mengenal Ibu Kalisa ini sebagai ibu yang berintegritas dan tidak bisa dibujuk-bujuk, begitu. Baik, dari kami cukup yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada tambahan pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari hadir ketika dugaan pemberian uang itu terjadi? Saya tidak hadir, Pak. Berarti keterangan saudara berdasarkan apa yang saudari lihat dan dengarkan selama bekerja? Iya, Pak, betul, Pak. Baik, apakah masih ada tambahan dari hakim anggota? Silakan. Baik. Saudara saksi, bagaimana hubungan antara penggugat dan orang tua siswa bernama Ibu Siti Aminah sebelum kejadian ini? Apakah saudari mengetahui adanya konflik atau masalah sebelumnya? Baik, yang mulia, setahu saya Ibu Siti ini sempat kesal karena anaknya ini mendapatkan nilai rapor yang cukup rendah. Jadi beberapa guru sempat membicarakan bahwa Ibu Siti ini dia tidak merasa terima dengan anaknya, sehingga dia memberikan sesuatu sehingga sesuai dengan harapannya. Jadi itu yang pernah saya dengar, yang mulia. Baik, selanjutnya apakah ada tambahan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudari menilai bahwa laporan yang dibuat kepala sekolah kepada BKD berpotensi tidak objektif? Baik, yang mulia, saya sesuai pengetahuan saya, Ibu kepala sekolah ini tidak ada memberikan peringatan ataupun semacam pemberitahuan terhadap Ibu Kalisa ini seperti pemanggilan atau apapun itu, yang mulia. Sehingga di sini tampak Ibu kepala sekolah ini memihak kepada pihak Ibu Siti Aminah, yang mulia. Begitu, yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik, selanjutnya terima kasih kepada saudari Nazifa Hamisi atas keterangannya. Untuk itu, saudari disilakan untuk meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu untuk mengambil kartu identitasnya. Baik, terima kasih, yang mulia. Baik, kini kita masuk pada pemeriksaan ahli penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat,
memanggil dan menghadirkan ahli pada persidangan ini. Baik yang mulia, kami menghadirkan ahli hukum administrasi negara dan kepegawaian yaitu Profesor Dr. Abdul SHMU. Kepada petugas sidang, silakan hadirkan saksi. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Untuk saudara ahli menyerahkan identitasnya ke majelis hakim terlebih dahulu. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah suatu SKPTDH yang diterbitkan tanpa memenuhi hak ASN untuk membela diri dapat dibatalkan oleh PTUN? Baik, ya itu dapat dibatalkan, bahkan harus dibatalkan. Karena hak untuk membela diri adalah hak fundamental dalam seluruh proses penegakan disiplin ASN. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan tegas menyatakan bahwa keputusan yang melanggar AUPB adalah batal atau dapat dibatalkan. Baik, saudara ahli, dalam kasus ini, BKD menyatakan bahwa SK sudah final sehingga keberatan ditolak. Apakah pernyataan final dapat menghilangkan hak penggugat untuk menggugat? Tidak. Final dalam konteks administratif hanya berarti keputusan tersebut mulai berlaku, bukan berarti tidak dapat diuji oleh PTUN. Setiap KTUN yang menimbulkan akibat hukum tetap dapat diuji legalitasnya melalui PTUN, apalagi jika diduga cacat prosedur. Baik, apakah ada tambahan dari kuasa hukum tergugat? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, mohon berdiri sebentar. Tolong sebutkan nama dan Sudah langsung ke inti pertanyaannya saja. Ya, maaf yang mulia. Baik, dalam kasus ini, Kepala BKD Kota Padang menerbitkan SK PTDH terhadap penggugat dan memanggil dan memeriksa langsung yang bersangkutan. Apakah dalam perspektif hukum administrasi, panggilan dan pemeriksaan langsung merupakan kewajiban atau hanya prosedur operasional? Baik, dalam hukum administrasi di Indonesia, khususnya menurut peraturan pemerintah 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, panggilan dan pemeriksaan adalah kewajiban mutlak, bukan opsional. PNS yang diduga melanggar disiplin wajib diberi kesempatan membela diri, didengar keterangannya, serta diberi hak untuk mengetahui tuduhan terhadap dirinya. Tanpa pemeriksaan tersebut, keputusan hukuman disiplin termasuk PTDH menjadi cacat prosedural. Baik, namun dalam kasus ini, BKD telah menerima laporan tertulis dari kepala sekolah dan keterangan orang tua siswa. Apakah laporan ini tersebut sudah cukup sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap penggugat? Tidak bisa. Dalam administrasi kepegawaian, laporan pihak ketiga bukan bukti final, melainkan pemicu untuk pemeriksaan formal. Karena itu, setelah menerima laporan, BKD wajib melakukan pemeriksaan berjenjang, yaitu yang pertama memanggil PNS yang bersangkutan, selanjutnya melakukan pemeriksaan lisan atau tertulis, membuat berita acara pemeriksaan, menyimpulkan tingkat kesalahan. Jadi tanpa tahap ini, keputusan PTDH menjadi melanggar asas kecermatan. Baik, dari kami sudah cukup. Baik, apakah ada tambahan dari hakim anggota? Tidak ada yang mulia. Baik, karena dirasa sudah dicukup, kepada ahli disilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Ibu silakan kembali untuk mengambil kartu identitasnya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, apakah dari para pihak ada tambahan lain? Tidak. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk alat buktinya? Kami sudah siap yang mulia. Izin menyerahkan melalui. Baik, disilakan untuk membacakannya. Baik yang mulia, kami mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Pertama itu bukti kewenangan legitimasi T1 sampai T2 yang mulia. Kemudian bukti laporan proses pemeriksaan T3 sampai T7 yang mulia. Bukti dasar penerbitan SK PTDH yang mulia T8 sampai T10.
Kemudian upaya administrasi T11 sampai T12. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada keberatan? Ya yang mulia, untuk T1, T2, T8, T10, T11 dan 12 kami tidak keberatan karena faktual. Namun untuk T3 sampai T9 kami akan menanggapi dalam kesimpulan karena ini adalah bukti yang justru menunjukkan catatan prosedur yang mulia. Baik, majelis hakim mencatat keberatan dari kuasa hukum penggugat. Kemudian majelis menerima dan memberikan tanda pada T1 sampai T12. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Disilakan. Saudara kuasa hukum tergugat, saya lihat di bukti T5 sampai T6 ini adalah BAP terhadap kepala sekolah dan Ibu Siti Aminah. Apakah ada BAP terhadap penggugat? Yang mulia, memang tidak ada BAP terhadap penggugat karena berdasarkan pertimbangan kami, bukti dan kedua saksi sudah cukup kuat sehingga tidak perlu pemeriksaan terhadap penggugat. Izin menambahkan. Silakan. Tapi saudara, PP nomor 94 tahun 2021 pasal 20 ayat 2 menyatakan wajib memberikan kesempatan membela diri. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Yang mulia, kami memahami ketentuan tersebut. Namun dalam praktik, jika bukti sudah jelas, kami menggunakan diskresi untuk efisiensi prosesnya. Lagi pula, penggugat sudah mengajukan keberatan administrasi yang kami tanggapi. Baik, itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim nanti. Sekarang, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Baik, kami menghadirkan satu orang saksi yang mulia, sama Gina. Silakan untuk saksi maju ke depan dan memperlihatkan identitas kepada petugas sidang. Disilakan untuk menghadirkan saksi. Baik, silakan duduk. Baik, saudari Gina Putri lahir di Payakumbuh tanggal 17 Maret 1985. Jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 5 Kota Padang. Apakah itu benar? Benar yang mulia. Baik, apakah saudari saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, apakah saksi kenal dengan penggugat ataupun hubungan keluarga dengan kedua belah pihak? Saya mengenal penggugat William. Penggugat adalah guru di sekolah yang kompleks dan tidak ada hubungan keluarga. Baik, apakah dari hakim anggota ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi mengenal Ibu Siti sebelumnya? Saya mengenal yang mulia. Ibu Siti adalah pengusaha yang cukup terkenal di Padang dan beliau juga aktif dalam kegiatan sosial. Mengatakan bahwa Ibu Siti Aminah adalah pengusaha yang cukup terkenal di Padang. Apakah saudari ada memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan Ibu Siti Aminah tersebut? Tidak ada yang mulia. Kami sama-sama aktif di komunitas pengusaha dan pendidikan di Padang saja. Tapi itu tidak mempengaruhi keputusan saya. Saya melaporkan karena memang ada dugaan pelanggaran serius. Baik, yang mulia. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada yang mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Disilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, tadi saksi mengatakan bahwa Ibu Siti melaporkan Ibu Kalisa meminta uang. Apakah Ibu Siti pernah memberikan bukti transfer, rekaman atau apapun yang mendukung laporannya? Tidak ada bukti fisik seperti hal tersebut, Ibu. Hanya kesaksian lisan dari Ibu Siti saja. Baik. Jadi ibu melaporkan ke BKD hanya berdasarkan kesaksian lisan tanpa bukti yang konkret. Yang mulia, saya menilai bahwa Ibu Siti adalah orang yang kredibel dan tidak mungkin membuat laporan palsu. Saksi, apakah saksi tahu bahwa laporan ini Rani mendapat nilai rendah dari Ibu Kalisa? Iya, saya mengetahuinya. Dan apakah Ibu tidak mempertimbangkan kemungkinan laporan ini muncul karena Ibu Siti marah anaknya diberi nilai rendah? Saya tidak berpikir seperti itu. Saya meyakini laporan Ibu Siti berdasarkan dengan fakta. Saksi, dalam 15 tahun Ibu Kalisa mengajar, apakah pernah ada laporan atau keluhan serupa sebelumnya? Tidak pernah. Jadi selama 15 tahun bersih, tiba-tiba muncul tuduhan ini setelah ada masalah nilai. Jadi Ibu langsung percaya tanpa investigasi mendalam. Saya bertindak berdasarkan pertimbangan saya sebagai kepala sekolah. Cukup yang mulia, tidak ada pertanyaan. Baik, apakah dari kuasa hukum tergugat ada pertanyaan tambahan? Dari kami tidak ada. Baik, acara pembuktian telah selesai.
Sekarang kita akan masuk ke tahap kesimpulan. Untuk saksi disilakan untuk berdiri, mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruangan persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, sesuai dengan hukum acara, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Kesimpulan membuat rangkuman dari seluruh proses persidangan, analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan, dan pendapat akhir para pihak. Kesimpulan tertulis diserahkan paling lambat pada hari Senin 28 Juli 2025. Kesimpulan tertulis diserahkan paling lambat pada hari Senin 28 Juli 2025. Pembacaan kesimpulan akan dilakukan pada hari Selasa 29 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pihak diperintahkan untuk hadir. Apakah sudah jelas? Baik, sidang dengan nomor perkara 110-G-2025-PT UN Padang antara Kalisa Sofia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dilanjutkan pada hari Selasa 29 Juli 2025. Untuk itu sidang ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 110-G-2025-PT UN Padang antara Kalisa Sofia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir, Mulia. Berdasarkan penundaan sidang sebelumnya, maka sidang kali ini adalah penyerahan kesimpulan. Sebelumnya, untuk pihak penggugat, apakah pihak penggugat tetap pada gugatan saudari? Ya, yang mulia, kami tetap pada gugatan kami. Saudara tergugat, apakah saudara tetap pada jawaban tergugat? Kami tetap pada jawaban kami, Mulia. Kepada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah, yang mulia. Baik, silakan untuk penggugat menyerahkan kesimpulannya. Disilakan. Kepada saudara tergugat disilakan untuk memberikan kesimpulannya. Izin menyerahkan kalian, Mulia. Apakah pihak penggugat akan membacakan kesimpulan pada persidangan kali ini? Kami tidak membacakan kesimpulan pada kali ini, yang mulia, karena salahnya telah kami berikan. Untuk pihak tergugat, apakah akan membacakan kesimpulan pada persidangan kali ini? Kami juga tidak akan memberikan kesimpulan yang mulia karena kaliannya telah kami berikan kepada Yesus. Baik, karena para pihak tidak akan membacakan kesimpulannya di hadapan majelis hakim hari ini, namun majelis hakim telah menerima kesimpulan dari masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Maka untuk itu agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Untuk pembacaan putusan, kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu terkait dengan waktu yang akan kami berikan. Baik, kami majelis hakim telah bermusyawarah dan kami memutuskan waktu untuk pembacaan putusan adalah 1 minggu dari sekarang. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang tanggal 22 Juli 2025 yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 1 minggu dari sekarang pada hari Selasa 12 Agustus 2025 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir karena ini dianggap sebagai pemanggilan resmi. Untuk itu sidang ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 110-G-2025-PT UN Padang antara Kalisa Sofia SPD sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saya akan memeriksa kehadiran para pihak untuk penggugat. Kami hadir yang mulia, saya selaku kuasa hukum dan penggugat Ibu Kalisa Sofia juga hadir secara langsung di persidangan ini, yang mulia. Baik, untuk tergugat. Kami hadir yang mulia. Di sini BKD Kota Padang hadir.
Baik, pada hari ini Selasa tanggal 12 Agustus 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan mengucapkan putusan pada perkara 110-D-2025-PTUN Padang. Sebelum putusan dibacakan, Majelis Hakim ingin menyampaikan bahwa putusan ini adalah hasil musyawarah Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan seluruh proses persidangan, bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak. Putusan akan dibacakan sesuai dengan ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Saya mohon perhatian dari seluruh hadirin. Sidang ini adalah sidang yang terbuka untuk umum dan putusan ini mengikat para pihak. Saudara Penitera, siapkan untuk risalah putusan. Baik, siap Yang Mulia. Baik, kami akan mulai membacakan putusan. Putusan nomor 110-D-2025-PTUN Padang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro nomor 8 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 120/2025/PTUN Padang tertanggal 28 Mei 2025 tentang lolos dismisal. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 103/PN-MH/2025/PTUN Padang tertanggal 30 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini. Telah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 08-PN-PP-2025/PTUN Padang tertanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 127/PP-2025/PTUN Padang tertanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari pemeriksaan persiapan perkara. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 46/PN-SH/2025/PTUN Padang tertanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini. Tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan. Selanjutnya dibantu oleh hakim anggota saya. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik tertanggal 30 Juni 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 Juli 2025, yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil tergugat. Menimbang bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 7 Juli 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Juli 2025, yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga manual formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P1 sampai dengan seterusnya dengan rincian sebagai berikut. P1, fotokopi kartu tanda penduduk penggugat. P2, fotokopi kartu pegawai kartu identitas. P3, fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS. P4, fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS. P5, fotokopi surat keputusan penetapan di SMA Negeri 5 Kota Padang. P6, fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
DP3 atau penilaian prestasi kerja PNS selama 15 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2025. P7 fotokopi surat penghargaan atau piagam penghargaan. P8 surat keterangan dari rekan sejawat tentang integritas penggugat. P9 fotokopi rapor semester ganjil tahun ajaran 2024 sampai tahun 2025 kelas 9. P10 surat pernyataan penggugat di atas materai. P11 fotokopi surat keputusan Kepala BKD Kota Padang nomor 125 BKD 2025 tertanggal 15 April 2025 tentang PDTH. P12 fotokopi surat keberatan administratif tanggal 10 Mei 2025 dan surat penolakan keberatan dari BKD. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T1 sampai seterusnya dengan rincian sebagai berikut. T1, surat keputusan pengangkatan Dr. Wikri Nur Syamsi SOS, MSI sebagai Kepala BKD Kota Padang. T2, fotokopi peraturan wali kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKD Kota Padang. T3, fotokopi surat laporan Kepala SMA Negeri 5 Kota Padang yaitu Gina Putri tertanggal 5 Maret 2025 kepada Kepala BKD. T4, fotokopi surat tugas tim pemeriksaan BKD yang dikirim ke SMA Negeri 5 Kota Padang tertanggal 15 Maret 2025. T5, berita acara pemeriksaan terhadap kepala sekolah tanggal 20 Maret 2025. T6, berita acara pemeriksaan terhadap Ibu Siti Aminah tanggal 20 Maret 2025. T7, surat pernyataan keterangan tertulis dari Ibu Siti Aminah tentang tuduhan gratifikasi. T8, fotokopi surat keputusan Kepala BKD Kota Padang nomor 125 BKD 2025 tanggal 15 April 2025 tentang PTDH yaitu objek sengketa asli. T9, nota dinas atau memo internal BKD tentang rekomendasi pemberian sanksi PTDH. T10, fotokopi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. T11, fotokopi surat keberatan dari penggugat tanggal 10 Mei 2025. T12, fotokopi surat penolakan keberatan tanggal 10 Mei 2025. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 Juli 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan sesuai hal dan mohon putusan. Selanjutnya tentang pertimbangan hukum dianggap telah dibacakan. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada hakim anggota saya. Baik, terima kasih. Izin membacakan yang mulia. Selanjutnya tentang tenggang waktu gugatan. Menimbang bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Menimbang bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyatakan dalam hal suatu keputusan dan atau tindakan disyaratkan adanya upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang PTUM dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan atas upaya administratif tersebut. Selanjutnya yang telah dibacakan. Seterusnya pembuktian dan penilaian alat bukti. P1 sampai P14 dianggap telah dibacakan. Seterusnya, pokok permasalahan hukum menimbang bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, jawaban penggugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan para pihak, majelis hakim merumuskan permasalahan hukum atau legal issue yang harus dijawab dalam perkara aku. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.
Menimbang bahwa Pasal 21 ayat 1 PP nomor 94 tahun 2001 menyatakan atas langsung wajib membuat berita acara pemeriksaan. Seterusnya dianggap telah dibacakan. Baik, selanjutnya kesimpulan pertimbangan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, majelis hakim menyimpulkan 1. SKPTDH nomor 125/BKD/2025 cacat prosedur karena A. Melanggar pasal 20 ayat 2 PP nomor 94 tahun 2021 tidak memberikan kesempatan membela diri. B. Melanggar pasal 21 ayat 1 PP nomor 94 tahun 2001 karena tidak adanya BAP yang melibatkan penggugat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Baik, seterusnya menimbang bahwa karena objek sengketa dinyatakan batal, maka tergugat wajib mencabut SKPTDH nomor 125/BKD/2025 dan memulihkan hak penggugat sebagai guru ASN di SMA Negeri 5 Kota Padang beserta seluruh hak kepegawaian sejak tanggal diterbitkannya objek sengketa. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang nomor 125/BKD/2025 tanggal 15 April 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Kalisa Tovia SPD dari jabatan guru ASN SMA Negeri 5 Kota Padang. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang nomor 125/BKD/2025 tanggal 15 April 2025. 4. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tersebut adalah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas keadilan, azas kecermatan, azas kepastian hukum, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 5. Mewajibkan tergugat untuk memulihkan hak-hak penggugat sebagai guru ASN di SMA Negeri 5 Kota Padang dengan segala hak kepegawaiannya sejak tanggal diterbitkannya objek sengketa. 6. Mewajibkan tergugat untuk membayar seluruh gaji, tunjangan dan hak-hak kepegawaian lainnya yang menjadi hak penggugat sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp750.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 oleh kami Dr. Zaskia Nuraini Putri sebagai Hakim Ketua Majelis, Fani Andela Putri SHMH dan Elia Uswatun Asana SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lutfiah Rahmah Marzel SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Ditandatangani. Baik, demikian putusan ini kami ucapkan. Salinan putusan akan diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai putusan ini? Baik, kami perlu sampaikan bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan ini diucapkan dan diberitahukan sesuai dengan ketentuan pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun demikian, meskipun putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Tata Usaha bersifat executable bid forward atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 116
ayat 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam putusan. Majelis Hakim memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan itu meskipun walaupun ada upaya hukum ataupun kasasi. Salinan putusan akan disiapkan oleh panitera pengganti dan akan diserahkan kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Apakah para pihak mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 110-G-2025-PTUN Padang pada tingkat pertama telah selesai. Majelis Hakim mengucapkan terima kasih kepada para pihak, kuasa hukum, saksi-saksi, dan semua pihak yang telah membantu kelancaran persidangan ini. Sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.